Chapter 215. Rumah Tuan, Yang Mulia memanggilmu. Setelah menunggu selama 6 jam, akhirnya seorang penjaga datang ke ruangan terpencil ini. Ketiganya menghela nafas seolah-olah pergi ke pemakaman mereka dan mengikuti penjaga tanpa perbedaan pendapat. Tidak lama kemudian mereka tiba di gerbang istana. Penjaga itu membungkuk dan memberi isyarat agar mereka masuk. Dengan napas dalam-dalam, ketiganya menyelinap ke aula. Mereka melihat kaisar bermartabat di singgasananya, dengan Sima Hui di sebelahnya. Di ujung tangga, di depan singgasana, berdirilah Marsekal Dugu yang tinggi dan perkasa. Ketiganya menelan ludah, merasa seolah-olah hati mereka dalam catok ketika tatapan pria ini mendarat pada mereka. Tuan Lembah Kamu, Tuan Balayan, Tuan Rumah Lin, menyapa Yang Mulia. Mereka menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada Kaisar. Kaisar mengangguk dengan senyum kemenangan. Tuan Rumah, dapatkah kamu menebak mengapa aku memanggil kamu? Mereka semua gemetar kepala mereka. Yang Mulia, kami tidak. Bam! Dengan dentang, 3 batu giok mendarat di depan mereka. Nada suara Kaisar semakin pelan. Jadi kamu tidak tahu? Kalau begitu, apakah kamu setidaknya tahu batu giok ini? Ketiganya mulai berkeringat seperti babi saat mereka mengangguk. Kalau begitu, beritahu aku mengapa kamu secara eksplisit menentang dekrit aku, pergi ke daerah yang aku anggap terlarang? Bahkan kamu, 7 rumah, bapak pendiri kekaisaran memiliki hak seperti itu. Kaisar menamparkan sandaran tangan singgasananya, membuat ketiganya merosot ke tanah di lutut. Lepaskan kami, Yang Mulia. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. 7 rumah, tuan rumah, untuk pertama kalinya, berlutut di hadapan Kaisar. Kaisar mengangkat alis, merasa lebih bebas dari sebelumnya. Seolah-olah kembali ke masa kenaikan tahta, ketika semua pejabat menunjukkan rasa hormat kepadanya. Faktanya, dia jauh lebih tersentuh daripada sebelumnya. Kapan pernah ada kasus dalam sejarah panjang Kekaisaran Tianyu tentang seorang kaisar yang membuat 7 tuan rumah berlutut di depan mereka? Ini mungkin pertama kalinya sejak bangsa ini bersatu. Kehormatan seperti itu mengangkatnya di atas semua kaisar lain sebelum dia. Namun, dia tidak bisa membiarkannya muncul, atau ketiga pria ini akan memerah susunya untuk itu. Jadi Kaisar tetap memasang wajah keras dan dingin. Meskipun nadanya terdengar lebih lembut, kalian semua adalah menteri yang setia kepada bangsa kita. Kamu tidak mungkin melakukan perilaku memalukan seperti itu tanpa alasan atau waktu. Tolong beritahu aku motif kamu sehingga aku bisa menilai apakah tindakan kamu memang kesalahan yang tidak disengaja. Mata ketiganya berbinar. Apakah Kaisar memberi kita jalan keluar? Semua yang kami lakukan adalah karena Zuo Fan itu. Selama orang bodoh itu mati, klan Luo dan kota Windegaze tidak penting. Tapi sebelum mereka bisa menjelaskan, Dugu Zantian menyalak, bicaralah, siapa di belakang kalian semua? Menggigil, ketiganya tersedak kata-kata mereka. Mereka mengintip Kaisar, hanya untuk melihatnya menunjukkan wajah dingin dan tenang yang sama. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa Dugu Zantian menyuarakan niat Kaisar. Karena dia tidak bisa langsung mengatakannya, dia menyuruh Dugu Zantian memainkan wakilnya. Artinya sangat jelas. Kaisar tidak peduli mengapa mereka pergi ke kota Windegaze. Hanya ingin tahu dengan perintah siapa mereka berbaris. Kaisar mengincar Regent Estate dan mereka adalah sarana untuk mencapai tujuan, hanya pion. Mereka langsung berkeringat dingin. Kaisar,
seekor harimau yang terkurung di istana sepanjang hidupnya, siap untuk pergi keluar dan menganiaya seseorang. Tapi masalahnya, Regent Estate juga bukan sasaran empuk, macan galak sendirian. Ketiga rumah itu kini berada di tengah-tengah Regent Estate dan kekaisaran perebutan kekuasaan keluarga. Satu-satunya takdir mereka, pengorbanan. Terkutuklah ke surga yang tinggi. Bagaimana kita berakhir dalam kekacauan ini? Kalau saja kita tidak mendengarkan Regent Estate dan menyerang Windegaze City. Keluarga kekaisaran tidak akan punya alasan untuk mencari kita. Mereka sekarang menghadapi beban berat untuk memilih membiarkan kaisar menganiaya mereka atau digunakan untuk menganiaya perkebunan bupati. Tapi apakah Regent Estate akan membiarkan mereka pergi sesudahnya? Pilihan apapun menjanjikan kematian. Ketiganya diliputi penyesalan. Mereka menggigit bibir, tidak yakin harus berkata apa. Bicaralah. Siapa yang ada di belakangmu? Dugu Zantian menggonggong dan menekan mereka dengan jiwanya yang kuat. Jika itu adalah kesempatan lain, 3 ahli puncak surga mendalam bisa berdiri teguh, karena mereka berada di ambang maju ke tahap Radiant. Tapi sekarang, bagaimanapun, mereka ketakutan, semangat mereka terguncang. Dan unjuk kekuatan ini menembus dinding mental mereka, membuat rahang mereka yang terkatup menjadi rileks. Tapi kemudian, teriakan keras bergema. Regent Estate Lord, Huangpu Tianyuan dan Perdana Menteri Zhuge Changfeng meminta audiensi. Mata melebar, Kaisar dan 2 pria lainnya terkejut. Untuk Tuan Perkebunan menyerbu pada saat yang genting seperti itu, niatnya harus direncanakan sebelumnya. Lebih penting lagi, mengapa dia ikut bersama Zhuge Changfeng? Ini menimbulkan masalah. Ketiga tuan rumah mendengar Huangpu Tianyuan datang dan mengencangkan kembali rahang mereka. Alhamdulillah Regent Estate takut terlibat dalam hal ini sehingga mereka datang untuk menyelamatkan. Kami akan kalah. Kamu Wanshan menarik napas dan menenangkan hatinya. Kaisar menyipitkan matanya, biarkan mereka masuk. Harimau sialan ini tidak bisa lagi duduk di gunungnya. Sima Hui bergumam. Kaisar mengangguk dengan ekspresi muram. Lord Huangpu Tianyuan, Perdana Menteri Zhuge Changfeng, Pejabat Regent Estate Leng, dan Yang Mulia Huangpu Fenglei Estate sambut Yang Mulia. 4 orang memasuki aula. Berjalan di belakang Huangpu Tianyuan dan Zhuge Changfeng, ada 2 lagi. Salah satunya adalah seorang pria tua namun kekar yang bahkan membuat mata Divine Dragon Sima Hui bergetar. Apa yang dilakukan oleh ahli nomor 1 Regent Estate, Yang Mulia Huangpu Fenglei di sini? Sima Hui tersentak, merasakan puncak Radiant Stage Power yang lama pria itu melepaskan. Kultivasinya tidak kurang dari 5 naga ilahi. Huangpu Fenglei memperhatikan Sima Hui juga, memberikan senyuman sebagai balasan, satu dengan ejekan dan ejekan. Ya ampun, tuan rumah, 7 rumah selalu berada di pijakan yang sama dengan keluarga kekaisaran. Aku tahu kamu semua sangat menghormati Yang Mulia, tetapi kamu tidak perlu berlutut. Orang lain mungkin salah paham dan berpikir Yang Mulia bermaksud untuk menekan 7 rumah, melawan aturan leluhur dan membuatnya malu. Bangunlah. Ayo sekarang, kamu tidak dapat membiarkan Yang Mulia menderita ketidakadilan seperti itu. Setelah membungkuk kepada Kaisar, Zhuge Changfeng pergi untuk membantu 3 tuan rumah sambil tersenyum. Kaisar mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Kaisar tidak mengizinkan mereka untuk bangkit, tetapi Zhuge Changfeng berani membantu mereka atas inisiatifnya sendiri. Niatnya tidak bisa lebih jelas. Tapi karena alasan Zhuge Changfeng sangat masuk akal,
Kaisar tidak bisa berbuat apa-apa untuk melampiaskan amarahnya. Beginilah cara Zhuge Changfeng merebut prestise kaisar, sambil mengangkat 3 tuan rumah dengan membuat mereka berdiri. Itu karena mereka memiliki Regent Estate yang mendukung mereka, membantu meredakan ketakutan mereka. Pada saat itu, tekanan kelompok kaisar yang diberikan pada tuan rumah naik dalam asap. Menggunakan alasan yang sama lagi tidak akan berhasil lagi. Kamu bagus, Zhuge Changfeng, aku akan memberimu itu. Kaisar mengutuk di dalam tetapi tidak membiarkannya muncul. Dia menoleh ke Huangpu Tianyuan sambil tertawa, "Sepupu, kamu telah jauh dari ibu kota kekaisaran selama beberapa dekade. Apa yang bisa membawa kamu ke sini hari ini?" "Yang mulia, aku datang untuk mengaku." Huangpu Tianyuan membungkuk. Alis kaisar bergetar. Meski tidak mengerti, dia menambahkan, "Sepupu, aku tidak mengerti. Regent Estate adalah kerabat keluarga kekaisaran dan selalu pantas membela kota naga terkurung sebagai pengganti keluarga kekaisaran. Apa kemungkinan alasan kamu mengaku? Kejahatan apa?" "Yang mulia, nada merendahkan kamu membuatku takut." Petik 2. Huangpu Tianyuan mengepalkan tangannya dan berkata dengan rendah hati, 7 rumah telah membantu keluarga kekaisaran selama 1000 tahun dan membawa perdamaian ke Tianyu. Tetapi ketiga rumah itu berani menentang keputusan kamu, memasuki daerah yang dilarang yang mulia dan menyebabkan orang-orang meratap. Aku, Bupati Estate, kepala 7 rumah, telah gagal dalam tugas aku dan layak dihukum. Retak, jari-jari kaisar mengeluarkan suara tiba-tiba, karena wajahnya hanya tenggelam lebih rendah. Sejak berdirinya kekaisaran, 7 rumah dan keluarga kekaisaran telah damai, tetapi tugas mengekang 7 rumah jatuh ke keluarga kekaisaran. Tetapi bagi Huangpu Tianyuan untuk berani mengucapkan tanggung jawab seperti itu, dia tidak melakukan kejahatan. Dia melampaui batas dalam permainan kekuasaannya untuk mendapatkan lebih banyak status. Tetapi selama milenium, Regent Estate telah menjadi kepala 7 rumah, kebenaran yang tidak dapat disangkal oleh kaisar. Satu-satunya pilihannya adalah marah. "Sepupu ini terlalu membebanimu. Bagaimana aku bisa membiarkan kamu mengambil kejahatan 3 rumah ke diri kamu sendiri?" Kaisar menyatakan. "Iya, Tuan Perkebunan Huangpu. Regent Estate dapat berdiri di atas 7 rumah dan memang harus bertanggung jawab atas mereka. Tetapi karena Tuan ingin mengambil kejahatan mereka ke diri kamu sendiri, kamu akan menempatkan diri kamu dalam bahaya. Selain itu, kejahatan 3 rumah mungkin tidak seberat itu untuk kamu tanggung sendiri." Zhuge Changfeng mengungkapkan seringai jahat saat dia menatap kaisar. Melebarkan matanya, kaisar tersenyum dingin. "Apakah Perdana Menteri menyiratkan bahwa aku salah? Aku tidak akan memimpikannya. Yang mulia tidak salah sedikit pun. Hanya saja masalah ini sangat kecil." Penghinaan Zhuge Changfeng jelas bagi semua orang. Kaisar sangat marah, diambang meniup sekering. Chapter 216. Jadi menurutmu, Zhuge Changfeng, secara terbuka menentang dekrit kekaisaran adalah hal yang sepele? Dugu Zantian berbicara dengan dingin dengan suara menggelegar. "Jika semua orang melakukannya, apa yang akan menjadi martabat keluarga kekaisaran?" Mengusir ledakannya dengan senyum dan lambaian, Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya. "Marsal, redakan amarahmu. Bukan itu yang aku maksudkan sama sekali. Menentang dekrit kekaisaran telah dan akan selalu menjadi kejahatan serius. Tapi dalam kasus di mana penguasa itu gegabah dan tirani." "Katakan lagi." Dugu Zantian menggonggong.
Zhuge Changfeng melambaikan tangannya dengan senyum meremehkan. Hahaha, Marshal tidak perlu marah. Aku tidak berbicara tentang Yang Mulia. Yang Mulia adalah penguasa yang terhormat. Bahkan lebih dari itu kan? Hati Kaisar bergetar, dia dan Sima Hui mendengus di dalam. Ketiganya menekan tiga tuan rumah hanya untuk menghindari kekacauan khusus ini. Hanya agar mereka bisa memegang satu di atas Regent Estate. Tapi sekarang, Zhuge Changfeng telah melanggar topik ini dan Kaisar tidak bisa tinggal diam. Kaisar memberi anggukan singkat kepada mereka untuk menjelaskan alasan di balik kekacauan ini. Tiga tuan rumah menegakkan punggung mereka dan menangkupkan tangan mereka. Yang Mulia, semua yang terjadi adalah karena satu orang, pelayan klan Luo kota Windegaze, Zhuo Fan. Yuan Shan kemudian mengikuti dengan melukis Zhuo Fan dengan cara yang mengerikan dan dengan detail yang berkembang. Kaisar hanya duduk di singgasananya. Dia sudah lama tahu tentang petualangan Zhuo Fan, jadi mengapa memberitahunya lagi? Namun meski tahu, Kaisar membiarkan Zhuo Fan menyebabkan semua masalah yang dia inginkan. Tapi sekarang, yang dia inginkan hanyalah menghindari dan mengubur topik ini untuk selamanya. Setelah Yuan Shan selesai, Huangpu Tianyuan melanjutkan, Yang Mulia, bibit keji ini menentang martabat 7 rumah. Aku mohon Yang Mulia untuk mencabut larangan kota Windegaze dan mengizinkan kami untuk menjatuhkan hukuman mati pada binatang celaka ini, untuk menunjukkan kepada bangsa betapa jujurnya Yang Mulia. Petik 2. Kali ini Kaisar benar-benar terikat. Alih-alih membuat 3 rumah mengaktifkan Regent Estate, yang terakhir harus menyerang klan Luo dan merusak rencananya. Ketuk, ketuk. Kaisar mengetukkan jarinya ke sandaran tangan sambil berpikir keras, karena kekacauan yang ditimbulkan lembah neraka dan pavilion naga terselubung pada orang-orang 3 tahun lalu di kota Windegaze. Aku telah memilih untuk mengubahnya menjadi tanah terlarang. Tetapi aku melihat bahwa mengabaikan satu orang telah menyebabkan penderitaan tanpa akhir sekali lagi. Hatiku sakit. Mereka semua tahu kemana dia pergi dengan ini, menunjukkan seringai kemenangan yang besar. Dan benar saja, Kaisar melanjutkan dengan, aku tidak akan melihat pelanggaran pertama kamu, tetapi kamu tidak akan masuk ke kota Windegaze lagi. Jika kamu ingin menangkap binatang itu, kamu harus menunggu dia keluar. Yang Mulia ada di hati rakyat. Kekaisaran bersuka cita karena memiliki kamu. Kelompok Huangpu Tianyuan menangkupkan tangan mereka dengan penuh kekaguman, tetapi seringai di wajah mereka terlihat jelas. Pertempuran tersembunyi antara Kaisar dan Regent Estate ini berakhir dengan kekalahan total Kaisar. Tidak hanya dia tidak merebut kelemahan Regent Estate, dengan 3 rumah lolos tanpa hukuman. Yang lebih buruk, dia tidak dapat mempertahankan bidak caturnya, Windegaze City. Hampir melemparkannya ke serigala. Kekuatan Kaisar mungkin memudar, mendapatkan ejekan dari semua. Terima kasih, Yang Mulia. Yuan Shan membungkuk seperti yang lainnya dan kemudian menunjukkan rasa hormat yang sama kepada Huangpu Tianyuan. Terima kasih, Tuan Perkebunan Huangpu. Kaisar merasa dia tersedak sesuatu di mana tidak ada pilihan untuk menelan. Atau meludah tidak ada gunanya. Dia memutuskan untuk hanya menatap mereka dengan semua kemarahan yang bisa dikerahkannya. Huangpu Tianyuan mengabaikannya dan setengah membungkuk, Yang Mulia, kami sangat berterima kasih atas belas kasihan kamu. Kami akan pergi. Dia tidak peduli jika Kaisar memiliki niat lain, dia hanya berbalik dan pergi. Itu jelas mengabaikan posisi Kaisar. Namun Kaisar hanya bisa melotot dengan kebencian. Tunggu.
Orang-orang menoleh untuk melihat sage catur monokrom menginjak, dengan api di matanya, pada Yang Mulia Huangpu Fenglei. Sudah lama sekali, Tuan Huangpu. Apakah kamu peduli dengan permainan catur? Tidak membiarkan yang lain merespons, Sima Hui langsung meluncurkan bidak catur di Huangpu Fenglei. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba menekan pundak semua orang. Para tuan rumah semuanya adalah ahli surga mendalam puncak, tetapi hanya bidak catur yang sedikit ini yang membuat mereka semua merasa seolah-olah ada gunung yang menimpa mereka. Mereka bahkan tidak bisa mundur, darah mengucur dari wajah mereka. Serangan Dewa Naga Sima Hui sangat mengerikan. Namun Huangpu Fenglei hanya melangkah di depan mereka tanpa rasa takut. Dia mengulurkan dua jari dan menangkap potongan itu seolah-olah itu bukan apa-apa, menghilangkan tekanan dengan gerakannya. Menyipitkan mata, Sima Hui tidak menyangka Huangpu Fenglei begitu kuat untuk menerima serangannya dengan mudah. Dengan seringai, Huangpu Fenglei berbicara, "Tuan, keterampilan catur Sima sangat bagus. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri seperti aku dibandingkan dengan seorang bijak catur seperti kamu? Aku hanya akan mempermalukanmu dengan bermain." Huangpu Fenglei kemudian menjentikkan bidak catur kembali. Tekanan yang jauh lebih besar dari sebelumnya menimpa Sima Hui dan Kaisar. Sima Hui mengambil langkah maju untuk melindungi Kaisar dan juga akan menggunakan dua jari. Tapi kekuatannya terlalu besar dan memaksanya untuk mundur selangkah. Melihat Huangpu Fenglei dengan terkejut, Sima Hui berkata, "Setelah tidak bertemu selama beberapa dekade, kekuatan Tuan Huangpu telah meningkat pesat. Aku khawatir aku mungkin bukan lagi pasangan kamu. Kamu terlalu baik. Tuan Sima jauh lebih berbakat daripada aku. Hanya saja, Tuan Sima bermain catur sementara aku hanya bekerja keras dalam latihanku." Dengan tawa mengejek, Huangpu Fenglei memberikan hadiah Huangpu Qingyun kelompok melihat. Mereka semua bergabung dengan tawanya saat mereka meninggalkan simbol besar kekuasaan kekaisaran yaitu istana. Alis Sima Hui berkeringat samar menyaksikan mereka pergi. Dia melihat ke bawah untuk melihat seberapa dalam jejak yang ditinggalkan kakinya saat dia mundur. Kekuatan Huangpu Fenglei sangat mengerikan untuk memaksa naga ilahi meninggalkan bekas seperti itu di lantai. Bam! Kaisar itu berdiri dan menjatuhkan tempat lilin saat dia mengutuk, "Bajingan pengkhianat ini sudah keterlaluan. Mereka datang ke istanaku, meminta kepatuhanku." "Tenang, Yang Mulia." Sima Hui menasihati, "Dengan Zhuge Changfeng di sini, alasan kami diperdebatkan di depan seorang pria dengan keterampilan pidatonya. Itulah mengapa aku mencoba mengejar Huangpu Fenglei untuk membuat mereka meringkuk. Tapi siapa sangka kekuatan Huangpu Fenglei mengalahkan aku, semakin menurunkan prestise kamu. Itu salah perhitungan aku. Mohon maafkan aku, Yang Mulia." Kaisar tidak berbicara, matanya bersinar dengan tatapan gelap. Dugu Zantian merapikan janggutnya dan menghela nafas. Rencana ini adalah menggunakan 3 rumah dan menyerang kesombongan Regent Estate. Atau setidaknya mendorong irisan di antara mereka. Tapi sekarang, Regent Estate datang untuk menyelamatkan mereka, semakin membuat mereka berdiri dengan Regent Estate. Semua kerja keras kami dimanfaatkan oleh Regent Estate. Sekarang Bupati Estate disatukan dengan 3 rumah, mereka akan semakin sulit untuk ditangani. Sima Hui mengangguk, sementara Kaisar sedang mondar-mandir berpikir keras. Kemudian mata Kaisar bersinar, "Tuan Sima, bukankah debat esoterik sudah dekat?" "Benar Yang Mulia. Itu akan terjadi dalam 5 tahun." Sima Hui mengangguk,
Lalu memulai, Yang Mulia, maksud kamu tidak? Tersenyum, Kaisar mengangguk. Bukankah Regent Estate memamerkan sebagai kepala 7 rumah sejak dia selalu menempati posisi pertama dalam debat esoterik? Jika dia kalah dengan cara apapun kali ini, martabat mereka akan mendapat pukulan berat. Dan benih keraguan akan ditanam di rumah-rumah lain, bahwa kekuatannya telah menurun. Tetapi setiap generasi Regent Estate dipenuhi dengan para jenius. Terutama yang ini, bahkan dengan beberapa orang aneh bercampur di antara mereka. Rumah-rumah lain memiliki bakat yang adil, tetapi tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan ada desas-desus bahwa salah satu di antara mereka dapat mematahkan belenggu Radiant Stage, menjadi puncak kekuatan di Tianyu. Junior mana yang bisa memiliki potensi seperti itu? Alis Sima Hui terkunci, dan Kaisar mendengus, berbicara tentang orang aneh. Apakah ada orang aneh kecil yang lebih merajalela daripada pria itu? Yang Mulia, maksud kamu? Zuo Fan, Sima Hui dan Dugu Zantian berbicara serempak. Kaisar mengangguk dengan senyum licik, sudah waktunya bagi bocah itu dan klan Luo untuk membayar kembali karena telah melindungi mereka. Mereka hanya perlu menghancurkan Regent Estate di debat esoterik dan aku akan mendeklarasikan klan Luo sebagai rumah bangsawan ke-8 untuk menjaga Regent Estate sejalan. Sima Hui dan Dugu Zantian tidak bisa berkata-kata. Zuo Fan telah mengejutkan mereka berulang kali, tetapi fondasi klan Luo tipis. Rumah ke-8 ini akan sulit untuk tetap bertahan ketika bahkan lebih lemah dari Drifting Flowers Edifice, terancam ditelan oleh rumah lainnya. Namun Kaisar berharap untuk menggunakannya untuk melawan Regent Estate. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa Zuo Fan telah membuat persiapan untuk memperkuat fondasi klan lemah ini. Di tempat lain, kelompok Zhuge Changfeng meninggalkan istana dengan cemoohan di wajah mereka. Terutama 3 tuan rumah, yang didorong ke sudut oleh Kaisar, sekarang menjadi liar dengan sukacita. Dan sama seperti Kaisar, mereka sangat mengagumi Regent Estate dan Huangpu Fenglei. Holy moly, berapa banyak yang bisa mendorong kembali naga ilahi? Zhuge Changfeng, terima kasih telah membuat semua ini terjadi. Huangpu Tianyuan menangkupkan tangannya. Zhuge Changfeng tersenyum dan berbicara dengan nada dingin yang sama. Hahaha, tidak perlu berterima kasih padaku. Bukankah semuanya sudah direncanakan oleh pramugaramu, Leng Wuchang? Zhuge Changfeng lalu pergi dengan senyuman. Para tetua Yin dan yang menyusulnya, menjaga jarak sejauh ini. Kamu Wanshan tidak begitu mengerti, tetapi wajah Leng Wuchang berubah, beralih ke Huangpu Tianyuan. Benar, semua direncanakan oleh Leng Wuchang, termasuk penahanan 3 tuan rumah oleh Kaisar. Itu semua dilakukan agar dia bisa menyelamatkan 3 rumah pada saat terbaik, dan menjadi lebih bergantung pada Regent Estate. Apa yang dulunya merupakan skema rahasia hanya dia dan Huangpu Tianyuan, itu dilihat oleh Zhuge Changfeng dalam sekejap. Menonton sosok Zhuge Changfeng yang menyusut, Leng Wuchang dan Huangpu Tianyuan merasakan hawa dingin yang aneh. Tidak heran Zhuge Changfeng adalah kepala dari 4 pilar, dia menakutkan. Zhuge Changfeng sendiri menampilkan senyum misterius. Perdana Menteri pasti senang. Penatua berambut putih itu tersenyum. Zhuge Changfeng mengangguk. Aku baru saja melihat sekelompok orang bodoh menjadi bahagia setelah mencetak kemenangan kosong. Tapi, hahaha, para tetua bingung. Zhuge Changfeng cukup samar, tapi, Yuan telah memerintah tanah ini selama 1000 tahun karena suatu alasan. Untuk bahkan tidak melihat melalui keterampilan pemain catur yang tak terduga, dia masih berani bermain dengan jubah dan belati.
Jadi beginilah Unwanted Contriver. Hahaha. Chapter 217. 4 angka jatuh di Gunung Blackwing, Zuo Fan dan ketiga tetuanya. Qiyu Yanhai dan Sui Qingjian menyaksikan dengan kagum pemandangan mengesankan yang dibentuk oleh 4 susunan kelas 5 yang perkasa. Klan Luo luar biasa sejauh ini sehingga tidak heran pelayannya sangat licik dan cakap. Tapi kenapa kita tidak pernah mendengarnya? Keduanya saling memandang dengan bingung. Zuo Fan tahu betul apa yang ada di pikiran mereka, tetapi tidak menghilangkan keraguan mereka, hanya membuat jalan melalui barisan dengan tanda. Dia memimpin dan yang lainnya bergegas untuk mengikuti. Setelah kembali ke klan, Zuo Fan mengadakan rapat umum untuk memperkenalkan tetua terbaru mereka. Kedua sesepuh itu disuguhi pemandangan manusia yang tidak lebih kuat dari semut. Mengetahui mereka bisa membunuh orang-orang ini dengan ibu jari mereka, itu menanamkan rasa kekecewaan yang mendalam pada pasangan tua itu. Meskipun setelah menerima kekejaman Zuo Fan, itu mengekang karakter mereka agar tidak menunjukkannya. Hanya ketika Zuo Fan memperkenalkan Luo Yunchang barulah mata mereka bersinar. Mengingat kata-kata Li Jingtian, mereka sangat menghormati Luo Yunchang. Sui Qingjian bahkan memegang bahunya, "Nona muda, kamu adalah gambaran kecantikan, seperti bidadari dari atas. Mau tak mau aku menyesali hari di mana seorang bajingan busuk menginginkanmu untuk dirinya sendiri. Ohohoho." Luo Yunchang tersipu dan menggelengkan kepalanya, tapi hatinya bersyukur saat dia menyelinap mengintip Zuo Fan. Dia juga menganggap kedua tetua itu sangat menyenangkan. Mereka adalah ahli panggung Radiant namun begitu tenang dan lembut, tidak seperti stereotip arogan yang diketahui semua orang. Meskipun tidak tahu apa-apa, ini semua disebabkan oleh disiplin Zuo Fan yang teliti dan pantang menyerah. Pria yang dimaksud sekarang mengerutkan kening. Mengapa keduanya yang selalu membalas dengan betapa hebatnya mereka di Tianyu tiba-tiba menjilat? Dan mengapa di Luo Yunchang? Beralih ke Li Jingtian, dia menangkap yang terakhir mencari di tempat lain sepenuhnya. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Sekarang setelah perkenalan selesai, yang lain dapat kembali ke tugas mereka. Tepuk tangan Zuo Fan hanya menyisakan Luo Yunchang dan 4 tetua di belakang. Dia menoleh ke pasangan itu, "Kalian berdua akan mengawasi arai Black Flame di selatan dan arai bayangan es di utara. Aku nanti akan memberitahu kamu cara menggunakannya." Bekerja bersama jajaran Penatua Yan dan Penatua Li, klan Luo tidak akan pernah tahu kekalahan. Dimengerti. Qiyu Yanhai dan Sui Qingjian menangkupkan tangan mereka. Luo Yunchang sangat senang mengetahui keempat ahli akan mengubah gunung menjadi benteng yang tak tertembus. Bahkan pengepungan 7 rumah pun tidak bisa membuatnya khawatir sekarang. Juga, tangan Zuo Fan melayang dan menawarkan slip batu giok. "Karena kamu sekarang adalah tetua klan Luo, aku akan memperlakukan kamu sebagai satu dari kita. Inilah rahasia seni hidup dan mati. Aku merasa itu sangat cocok untuk kalian berdua." Qiyu Yanhai mengambil slip batu giok, kagum dengan isinya. Mengetahui apa yang akan mereka katakan, Zuo Fan tersenyum. "Ini bukan metode kultivasi atau seni bela diri, tetapi cara untuk menggabungkan kekuatan kamu. Metode peningkatan tanpa batas." Petik 2. Apa? Petik 2. Menghilangkan keterkejutan mereka, Zuo Fan melanjutkan, "Seni hidup dan mati ini berarti menginjak garis tipis antara hidup dan mati di ujung pisau. Pada tabrakan antara dua kekuatan yang berlawanan, kekuatan penghancur dunia terletak. Tetapi begitu kendali atasnya terlepas,
kematian menjadi kamu. Hal ini menyebabkan seni ini menggunakan nama yang lebih umum, seni rahasia bunuh diri. Untuk apa kamu memberikannya kepada mereka? Itu terlalu berbahaya. Luo Yunchang berbicara untuk membela mereka. Pasangan ini hampir meneteskan air mata. Li Jingtian tidak berbohong. Mendekati nona muda adalah suatu keharusan jika kita ingin hidup. Tapi Zuo Fan menggelengkan kepalanya, nona muda tidak perlu khawatir. Jika orang lain terlatih dalam seni ini, mereka akan memiliki nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tetapi aku melihat bagaimana seni api dan air dari kedua tetua bergabung, betapa mulusnya mereka bekerja bersama. Mereka mampu menyesuaikan diri satu sama lain dengan cepat, memahami hati satu sama lain. Bahkan, mereka mungkin memahami orang lain lebih baik daripada mereka sendiri. Atribut keduanya mungkin bertentangan, tetapi mereka tetap mampu mengendalikan kekuatan bentrokan antara api dan air. Ada kemungkinan 50% mereka akan berhasil. 50. Pasangan itu gugup, dan Luo Yunchang melompat masuk ketakutan. Itu terlalu sedikit. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang berani, tidak ada yang didapat. Semakin besar bahayanya, semakin besar keuntungannya. Aku yakin kamu berdua tahu ini sepenuhnya. Lagi pula, kamu melawan para ahli Tianyu beberapa dekade yang lalu. Aku juga dapat menjamin, metode ini memiliki pertumbuhan yang tak terbatas. Semakin besar kendali kamu, semakin kuat kamu menjadi. Suatu hari kamu dapat mencapai titik di mana kamu dapat menghadapi kelima naga ilahi bersama-sama. Mata yang melebar dan napas terengah-engah terdengar di sekeliling. Naga ilahi keluarga kekaisaran adalah yang terkuat di Tianyu. Bahkan jika kultivasi mereka cocok, mereka tidak bisa mengalahkan satu, setidaknya dari kelima. Ini bukan janji palsu, karena Zuo Fan tidak pernah berbicara kosong. Li Jingtian menjentikkan matanya yang bersemangat pada selip batu giok. Sisi fanatik bela dirinya mengangkat kepalanya. Bagaimana jika, seandainya, aku melatihnya? Penatua Li, ini diberikan kepada kami oleh Steward Zuo. Jadi jangan menentang keputusannya. Qiyu Yanhai menjaga selip batu giok, mengawasi Li Jingtian seolah-olah dia adalah musuh bebuyutan pasangan itu. Keduanya saling mencintai, tetapi telah lama berkecimpung di dunia persilatan, janji kekuasaan hampir tidak dapat disangkal. Mendengar kembalinya seni hidup dan mati menjadi begitu besar, mereka akan menerimanya meskipun itu hanya kesempatan ketiga untuk sukses. Bagaimana mereka bisa mencapai lapisan 5 Radiant Stage jika mereka tidak memiliki sedikit keberanian ini? Meskipun mata Li Jingtian tidak pernah goyah dari selip batu giok, Zuo Fan menepis keserakahannya yang kuat. Penatua Li, ini bukan untukmu. Aku akan terus terang, latih, dan mati. Omong kosong apa itu? Dengan bakatku, kekuatanku, aku lebih baik dari mereka dalam segala hal. Li Jingtian menegur. Zuo Fan mengangkat bahu dan menoleh ke keduanya. Pasangan itu sekarang dengan bersemangat menyisir informasi di selip batu giok. 15 menit kemudian, mereka tampak tercengang, dengan wajah merah ekstra. Li Jingtian terkejut dan tidak sabar. Yah, katakan, apakah seninya begitu rumit bahkan kalian berdua tidak bisa mengungkapnya? Berikan di sini, biarkan orang tua ini melihatnya. Kalahkan, tidak ada gunanya bagimu bahkan jika kamu melihatnya. Sue Qingjian memelototinya. Qiyu Yanhai menundukkan kepalanya karena malu. Hehehe, Steward Zuo, di mana kamu memilih seni kultivasi ganda?
Kamu menempatkan kami di tempat seni kultivasi ganda. Mata Li Jingtian menyadap saat dia tergagap. Zuo Fan tertawa. Hahaha, seni hidup dan mati membutuhkan dua orang yang lebih dekat satu sama lain daripada kerabat mereka, namun dengan metode kultivasi yang berlawanan. Hanya ini yang bisa mengeluarkan kekuatannya. Jika perasaan kamu benar, perasaan itu akan tersampaikan dan buah akan mekar. Jika semua yang kamu miliki adalah nafsu, kematian mengikuti. Penatuali, kamu dan aku adalah serigala tunggal. Itu tidak cocok untuk kita. Li Jingtian hanya menyeringai. Pasangan itu merasa sangat malu pada saat ini, lalu tersipu lebih keras saat mereka saling memandang. Stuart Zuo, kami juga tidak bisa mengolahnya. Qiu Yanhai memutar-mutar ibu jarinya. Aku dan Qing Jian tidak pernah benar-benar melakukan itu. Mengangkat alis, Zuo Fan bertanya, kamu belum pernah melakukannya selama beberapa dekade, jadi serasi satu sama lain? Lalu apa yang kamu tunggu? Luo Yunchang bertepuk tangan, sudah lama sejak kami mengadakan pernikahan di klan Luo. Tolong izinkan aku mengatur semuanya untuk para tetua pada hari yang paling baik. Wajah pasangan itu menjadi lebih merah, bertingkah seperti remaja pemalu. Mata Zuo Fan melebar dan berteriak, sungguh menguntungkan, pengaturan apa? Itu sangat aneh dan klise. Pakai saja dan latih seni itu. Ledakan, selama beberapa dekade kamu telah menjadi primadona, namun tidak pernah memanfaatkan barang rampasan yang bagus itu. Tidak tahu malu. Dia bahkan berdandan selama beberapa dekade untuk kamu dengan sia-sia. Jadi bersiaplah. Bam. Zuo Fan menendang pantat Qiu Yanhai, tapi kakek tua itu bukan sedikit marah. Dia mengambil tangan Sue Qingjian dan pergi sambil cekikikan, Qingjian, ini perintah Stuart Zuo. Aku tidak punya pilihan. Demi klan, kita harus menanggung kesulitan ini. Hahaha. Mesum. Sue Qingjian memutar matanya, namun pergi dengan kepala memerah menunduk. Luo Yunchang memperhatikan pasangan yang penuh kasih itu dengan iri. Dia menoleh ke Zuo Fan dengan cemberut, kamu mengatakan itu, tetapi kamu tidak berbeda. Zuo Fan menatapnya, tidak sadar. Li Jingtian tertawa, Stuart Zuo, kamu tidak boleh menyia-nyiakan. Mata Zuo Fan membentaknya sebelum dia selesai, membuatnya takut untuk melanjutkan. Jadi, kamu mengerti, nona muda, aku melakukan yang terbaik untuk membantu kamu sampai di sini. Li Jingtian mulai mencari di tempat lain. Tiba-tiba, Yan Song mulai menyanjung Zuo Fan, Stuart Zuo, tolong beri aku seni juga. Bukankah aku memberi kamu keterampilan pemurnian? Zuo Fan bertanya. Yan Song menggaruk kepalanya, hahaha, sekarang kamu menyebutkannya. Tapi aku adalah seorang kultivator terlebih dahulu, sebelum seorang alkemis, yang memiliki impian kebesaran. Baik, aku mengerti dengan sempurna. Zuo Fan menawarkan slip batu giok. Aku tidak terlalu menyukai racun. Tetapi karena kamu bersama aku pasti akan memberi kamu apa yang pantas kamu dapatkan. Ini di sini adalah seni bela diri peringkat tinggi, Nine Nines Fantasy Palem. Ini juga berisi formula untuk membuat 81 racun paling aneh di dunia. Selain segudang serangan telapak tangan, ia juga menggunakan 81 racun, masing-masing dengan 81 variasi. Setiap perubahan sesuai dengan manusia manapun, dengan lingkungan apapun, yang pernah berkembang. Singkatnya, satu-satunya obat racun adalah jika kamu membuangnya sendiri. Hal ini dinamakan demikian, Tuhan atas hidup dan mati.
Ambil dan pergi. Yan Song mengambil slip batu giok dengan tangan gemetar dan tatapan tajam. Ini liga di atas Rainbow Cloud Palm. Ini tidak ada bandingannya. Hehehe, Stuart Zuo, kamu sangat luar biasa dan agung. Aku tahu aku membuat pilihan yang tepat mengikuti kamu. Potong sanjungan, pastikan untuk memberikan semua tugas kamu. Zuo Fan melambai padanya. Li Jingtian mengelus dagunya. Ada apa dengan hari ini? Stuart Zuo menyerahkan harta ke kiri dan ke kanan. Lupakan pasangan aneh itu, dia bahkan memberi Yan Song sesuatu setelah hanya satu kata memohon. Haruskah aku juga mengaktifkan permainanku dan bertindak semanis mungkin untuk memeras Stuart Zuo dari beberapa barang? Tapi dia menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Dia tahu betul kapan harus berhenti. Lebih baik melakukannya setelah dia melatih Wright Art untuk mencapai puncaknya terlebih dahulu. Tapi kemudian, teriakan tiba-tiba datang dari luar Gunung Blackwing, saudaraku, aku datang berkunjung. Zuo Fan mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya. Kepala setelah mengetahui siapa itu. Chapter 218. Zuo Fan mengakhiri pertemuan dengan jabat tangannya, mengirim para tetua ke dalam ketidakjelasan. Dia tidak berniat menunjukkan ahli klan Luo dunia. Dia menoleh ke Luo Yunchang sambil tersenyum, Nona muda, aku ingin kamu menyambut tamu terhormat kami dengan baik. Luo Yunchang tidak memiliki ide siapa yang mampir. Tetapi karena Zuo Fan ingin dia pergi, dia dengan senang hati akan melakukannya. Dan tentu saja, sejak dia masih muda, dia memiliki peran untuk dimainkan. Tangan mungilnya terangkat, Luo Yunchang dengan lembut berbicara, Stuart Zuo, tolong bantu aku untuk tamu kami. Dia memutar matanya, dia tidak ada wanita berusia 70 tahun yang cacat, bantuan apa? Namun, terhadap permintaan konyol ini, Zuo Fan tidak meledak, untuk tidak menerima cambuk lidah nona yang dimanjakan ini. Jadi dia mengambil lengannya yang terentang. Tidak pernah terlintas di benak Zuo Fan untuk melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang, Zuo Fan menemukan bahwa sisi kasar dari karakternya telah sedikit dihaluskan. Terutama dalam kasus nona muda, di mana dia mudah menyerah. Sialan, bagaimana aku masih bisa menjadi kaisar iblis? Zuo Fan mengutuk tetapi tidak marah, sebenarnya cukup senang. Seolah menikmati momen tersebut. Luo Yunchang melirik Zuo Fan yang dipaksakan dan tertawa terkikik. Keduanya turun, melewati barisan dan turun dari gunung. Apa yang menyambut mereka adalah gunung lain, lebih tepatnya, gunung manusia. Mata Luo Yunchang dan Zuo Fan melebar. Bukan karena terkesan dengan sikap pendatang baru yang mengesankan, tetapi karena pengakuan. Faktanya, dia adalah saudara laki-laki Zuo Fan yang sangat dia sukai. Mereka tidak bisa berkata-kata karena, bagaimana bisa ada manusia yang begitu gemuk? Ya Tuan. Pria di hadapan mereka adalah pangeran ketiga kekaisaran, saudara angkatnya, Yuan Chong. Pria itu tampak seperti dinding yang benar-benar menghalangi pandangan keduanya, dipikul dengan dua kaki yang tebal dan gemetar. Hari ini cerah dan hangat, tetapi kepala Yuan Chong basah kuyup oleh keringat dan terus berkeringat. Saudaraku, akhirnya kamu datang. Aku hampir tidak tahan. Yuan Chong terkesiap, mengusap kepalanya berulang kali dengan sapu tangan, hanya untuk detik berikutnya basah kuyup. Pelayan itu bergegas menggantinya. Di sebelah kanannya ada wajah akrab lainnya untuk Zuo Fan, pedang ilahi seruling giok, Fang Qiubai. Setelah lama menyerah pada murid laki-laki ini,
Fang Qiubai menyaksikan 4 susunan kelas 5 dengan kaget dan kagum. Keduanya memimpin 20 tetua berpakaian kuning. Dada mereka menonjol, sikap mereka penuh dengan kekuatan. Mereka tampak seperti bukan pelayan pangeran ketiga, lebih seperti penjaga. Zuo Fan mendapati wajahnya berkedut melihat keringat membasahi Yuan Chong dan menghela nafas. Oh, tolong. Ini salahmu karena berlari jauh-jauh ke sini, gendut. Petik 2. Bisakah kamu menyalahkan aku? Aku tidak akan habis-habisan jika bukan karena dekret ayah kekaisaran. Si gemuk menghela nafas dan mulai mengipasi dirinya dengan tangannya. Cepat dan bawa aku ke atas gunung. Di sini terlalu panas. Saat itu, sekitar 10 orang datang ke sekelilingnya untuk mengangkatnya setelah berusaha keras, mengambil langkah demi langkah dengan susah payah. Dan setiap langkah meninggalkan bekas yang dalam. Pelayan ini bukan ahli, hanya di tahap kondensasi Qi. Tetapi melihat bagaimana bahkan mereka mengalami waktu terburuk dalam hidup mereka membawa lemak, Zuo Fan bergumam, gemuk, kamu lebih gemuk. Jangan katakan itu, ayah kekaisaran sedang dalam suasana hati yang buruk. Setiap kali itu terjadi, dia melampiaskannya padaku dan membuatku menderita. Aku terlalu stres bahkan untuk makan atau minum, namun hal berikutnya yang aku tahu berat badan aku mencapai 400 kg. Oh, horor. Dia menghela nafas setiap kali dia menamparkan perutnya. Tindakannya ini membuat orang-orang di bawahnya terhuyung. Punggung mereka yang bengkok berderit. Luo Yunchang tidak tahan melihat sedetik pun. Zuo Fan tidak bisa berkata-kata. Kamu belum makan karena stres tapi berat badanmu masih bertambah? Seberapa gemuk kamu nantinya jika kamu dalam suasana hati yang ceria? Berapa banyak yang akan kamu makan? Kamu benar-benar luar biasa. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Si gendut mencibir, terima kasih, tapi kamu sama saja. Kami bersaudara adalah keajaiban dunia. Petik 2. Suasana hati Zuo Fan merosot. Apakah kamu pamer atau membuat dirimu terlihat lebih baik dariku? Jadi Zuo Fan beralih target kepada Fang Qiubai. Tuan Fang, sudah lama sekali. Apakah kamu mungkin tidak peduli apa yang terjadi dengan lemak ini? Tidak sedikit pun. Dengan gelombang malas, Fang Qiubai tersenyum. Seorang bangsawan memiliki kualitas yang mulia. Zuo Fan memutar matanya. Aku bertanya-tanya apa yang membuat si gendut ini begitu bersemangat tanpa mempedulikan konsekuensinya. Itu semua karena tuannya mendorongnya. Sungguh, jika alasnya bengkok, bagian atasnya rusak. Ngomong-ngomong, Zuo Fan, kamu telah mengaduk-aduk badai akhir-akhir ini, membuat seluruh Tianyu kacau balau. Fang Qiubai menatapnya, tapi itu bisa dimengerti. Kamu tidak dapat bertahan hidup tanpa keluar dari barisan. Mungkin tidak ada klan Luo hari ini jika bukan karena kamu bermain-main. Mengangkat alis, Zuo Fan memandangnya lama, merasa kata-katanya tertahan makna. Namun alih-alih melanjutkan, dia malah tertawa, mari kita bicarakan di dalam. Lalu dia mulai terbang ke atas Blackwing Mountain. Menemukan lemak terlalu lambat, Fang Qiubai mengangkatnya bersama dengan gelombang. Para pelayan mendapati diri mereka lebih ringan dan jatuh ke tanah dalam kebahagiaan. Mereka mengutuk, membawa bak lemak babi sialan itu akan membuat kita terbunuh. Adapun para tetua berbaju kuning, mereka juga mengikuti. Zuo Fan dan Luo Yunchang juga membawa pelayan yang lelah. Para pelayan akhirnya memiliki waktu luang untuk tidak mempermasalahkan beratnya. Di puncak Blackwing Mountain, si gemuk bekerja paling keras untuk menyeka keringat dari dirinya sendiri di bawah paviliun. Fang Qiubai berada di samping,
dengan ketenangan dan keanggunan. Melihat Zuo Fan datang dengan para pelayan, si gendut memberi isyarat, cepat dan kipasi aku. Para pelayan menggelengkan kepala dan mulai bekerja keras di sisi yang berlemak. Sekarang si gendut akhirnya merasa seperti dirinya sendiri, membiarkan teriakan penghargaan sesekali. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, gemuk ini tidak seperti ini 3 tahun lalu. Kenapa dia tiba-tiba jadi busuk? Namun, apa yang membuatnya benar-benar bingung? Mengapa orang-orang tua tidak bergabung dengan para pelayan? Zuo Fan menunjuk, gemuk, bukankah itu milikmu juga? Mengapa mereka berdiri diam? Bagaimana mungkin? Apakah kamu tahu apa itu kultivasi mereka? Mata gemuk itu melebar. Zuo Fan berkedip, surga yang mendalam. Iya, para ahli surga yang mendalam. Bagaimana aku bisa membuat mereka melakukan hal seperti itu? Itu akan terlalu memalukan bagi mereka. Si gemuk berbicara dengan tegak. Zuo Fan juga berpikir demikian. Dia ingat bagaimana dia sering menghina para ahli Radiant Stage ketika dia memanggil mereka tetapi tidak pernah meminta mereka menuangkan teh untuknya. Itu hanya berlebihan. Dia tidak menemukan gunanya menghormati siapapun yang bakatnya tidak berguna. Bukankah aku orang yang menghargai bakat dan memanfaatkan kemampuan mereka sepenuhnya? Hahaha, mungkin tidak. Karena dia selalu melihat orang lain dengan mata sinis dan tidak pernah menunjukkan rasa hormat. Ngomong-ngomong, siapa di wilayah fana yang layak mendapatkan rasa hormat dari Kaisar Iblis? Zuo Fan menggelengkan kepalanya, dengan status yang berbeda ada sikap yang berbeda. Saat itu, lemak berjuang untuk berjalan ke arahnya dan tersenyum, saudaraku, jujur saja, para ahli surga yang mendalam ini bukan milikku, tetapi milikmu. Milikku. Petik 2. Tidak, itu juga tidak benar. Kamu hanya pelayan klan Luo. Bagaimana mereka bisa menjadi milikmu? Maksud aku mengatakan bahwa mereka adalah tetua yang ditawarkan ayah kekaisaran aku kepada klan Luo. Klan kamu baru saja mendapat hadiah yang jatuh ke pangkuan kamu dan hadiahnya akan segera tiba. Nah, apakah kamu senang? Hehehe. Si gendut menertawakan wajah kaget Zuo Fan. Mata Luo Yuncang bersinar dengan gembira. Mereka semua akan menjadi klan Luo. Sebelum dia dapat menikmati hadiah 20 tetua surga yang mendalam ini dengan benar, Zuo Fan berbicara dengan datar, gemuk. Bahkan jika Kaisar menganugerahkan kepada kita para tetua surga yang mendalam ini, pertama-tama kita harus melihat apakah mereka cocok untuk klan Luo. Lemak itu benar-benar tidak mengerti apa yang dia maksudkan. Klan Luo, klan tingkat ketiga, tiba-tiba mendapat rejeki nomplok dari 20 ahli surga yang mendalam dan mereka harus menjadi liar dengan sukacita. Bahkan klan kelas 1 pun akan menari-nari dan berterima kasih kepada Kaisar sekarang. Jadi mengapa Zuo Fan ini begitu dingin, bahkan mencoba menolaknya? Jika saja dia tahu Zuo Fan memiliki 3 ahli Radiant Stage di dalam tas, dia mungkin akan mengambil 20 tetua kembali saat itu juga. Sial, sungguh memalukan. Kami memiliki ahli panggung Radiant, jadi tentu saja kami akan langsung menolak beberapa ahli surga yang mendalam. Belum lagi mereka. Fang Qiubai menatap Zuo Fan dengan tatapan yang dalam. Zuo Fan berjalan di depan para tetua dan mengukur mereka. Dia menemukan mereka cukup kuat, tetapi tidak ada yang luar biasa, sementara juga mendeteksi banyak kebanggaan. Jenis yang mengisyaratkan, jika aku yang kedua, tidak ada yang berani mengatakan mereka yang pertama. Zuo Fan mengerutkan kening, ada apa menjadi sombong ketika kamu bahkan tidak berada di panggung Radiant?
Berjalan mondar-mandir, dia berbicara, sampai sekarang, kamu adalah tetua klan Luo. Aku adalah pelayannya, Zuo Fan. Kamu harus mendengarkan setiap instruksi aku, selain nona muda. Seorang pramugara yang lemah memikirkan aku? Klan Luo benar-benar aneh. Salah satu dari mereka mengeluh sebelum Zuo Fan selesai. Wajah Zuo Fan menjadi dingin dalam sekejap. Luo Yunchang mengangkat bahu dan menoleh, sama sekali tidak tertarik pada nasib mereka. Tidak ada tetua yang sombong di klan Luo, tidak satupun. Itu karena tempat ini menampung pelayan yang bahkan lebih sombong. Kamu bisa menyinggung siapapun di klan Luo, tetapi semoga Tuhan membantu kamu jika kamu menginjak kaki pelayan itu. Pemakamanmu? Kamu sendirian sekarang. Kekuatan Zuo Fan tidak tertandingi di sini. Mereka tidak menyadari aturan besi ini, tetapi mereka akan tetap melakukannya bahkan jika mereka mengetahuinya, karena mereka datang atas perintah Agung Kaisar. Padahal, mereka pasti bertaruh dengan hidup mereka pada saat ini.